Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redrianto dengan NIM 185329414 kelas Teknik Informatika 5A ingin mempresentasikan review jurnal Sistem Deteksi Posisi Objek Acak berbasis Image Processing pada platform Mairio. Judul jurnal Sistem Deteksi Posisi Objek Acak berbasis Image Processing pada platform Mairio. Jurnal Pengembang Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume, nomor dan halaman, volume 3, nomor 1, Januari 2019, halaman 1120 sampai dengan 1128. Tahun 2019. Penulis 1. Alrinto, 2. Daniel Sauki, 3. Fitri Utaminingrum. Reviewer saya sendiri Redrianto, tanggal 24 Oktober 2020. Latar belakang. Mendeteksi objek, dalam hal ini objek acak, merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan ilmu komputer. Pendeteksian objek sangat berguna untuk penerapan di bidang ilmu yang lain seperti pemetaan, industri, medis, keamanan, dan lain-lain. Untuk dapat diterapkan dengan ilmu yang lain, diperlukan keluaran yang dapat berintegrasi dengan ilmu tersebut. Keluaran dari penelitian ini ialah nilai jarak yang sudah terkalibrasi dengan satuan internasional. Penelitian ini melakukan pengembangan terhadap pendeteksian objek acak menggunakan microcontroller NI Mairio 1900 sebagai pemroses citra dan sebuah kamera webcam sebagai sensor optik. Permasalahan. Pendeteksian objek sangat berguna untuk penerapan di bidang ilmu pemetaan, industri, medis, keamanan, dan lain-lain. Untuk dapat diterapkan dengan ilmu yang lain, diperlukan keluaran yang dapat berintegrasi dengan ilmu tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeteksi posisi objek acak berbasis image processing pada platform Mairio. Subjek penelitian, objek recognition atau pengenalan objek pada platform Mairio dan pembacaan koordinat X dan Y objek. Metode penelitian. 1. Perancangan dan implementasi. A. Perancangan perangkat keras. Agar webcam dapat mengambil gambar dari atas, diperlukan alat penyangga yang dirancang. B. Perancangan perangkat lunak. Pada akuisisi citra dilakukan pengakuisisian citra objek dari kamera webcam. Setelah akuisisi citra dilanjutkan dengan proses input template, yaitu mengambil citra template yang sudah disimpan di dalam memori Mairio. Setelah input template dilanjutkan dengan mengubah format citra objek dari RGB ke grayscale. Setelah proses RGB to grayscale dilanjutkan dengan mencocokkan atau matching menggunakan metode geometric match pattern. Setelah proses matching, proses dilanjutkan dengan memberi overlay, yaitu bounding box dan garis jarak. Setelah proses overlay ring dilanjutkan dengan proses manualisasi memberikan keluaran
nilai menggeser sesuai sumbu X atau sumbu Y. C. Implementasi perangkat keras. Setelah perancangan maka dilanjutkan dengan implementasi sesuai dengan apa yang telah dirancang. Implementasi perangkat keras dan alat penyangga. D. Implementasi perangkat lunak. Pembuatan kode program menggunakan software LabVIEW Graphical Programming. Program diimplementasikan sesuai dan seturut dengan perancangan sebelumnya pada keluaran front panel LabVIEW. Menguji waktu pemrosesan. Dua, pengujian dan analisis. Pengujian dilakukan untuk menguji akuisisi objek, nilai akurasi dari pembacaan jarak, kemiringan, koordinat antar objek, dan waktu pemrosesan. A. Pengujian akuisisi objek. Pengujian ini dilakukan menguji fungsi sistem untuk melakukan matching dan memberikan overlay terhadap objek. B. Pengujian jarak. Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi pembacaan jarak oleh sistem. Pengujian ini membandingkan jarak hasil keluaran sistem dengan jarak hasil pengukuran manual. C. Pengujian kemiringan. Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi pembacaan kemiringan oleh sistem. D. Pengujian koordinat objek. Pengujian ini dilakukan untuk menguji nilai akurasi pembacaan koordinat objek. Pengujian ini membandingkan objek sejajar dengan toleransi selisih piksel. E. Pengujian waktu pemrosesan. Tujuan pengujian ini untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sistem selama proses maupun waktu matching terhadap jumlah objek. Pada LabVIEW terdapat dua cara untuk menjalankan sistem, yaitu tanpa highlight dan dengan highlight. Pengujian ini menguji waktu pemrosesan pada kedua cara tersebut. Hasil penelitian. Akurasi jarak antar objek yang dibaca. 1. Hasil penelitian. 1. Akurasi jarak antar objek yang dibaca setelah pengujian dengan membandingkan nilai jarak hasil keluaran sistem dengan pengukuran jarak secara manual didapatkan presentasi error sebesar 0,37% atau presentase keberhasilan sebesar 99,63%. 2. Akurasi akuisisi kemiringan didapatkan setelah membandingkan nilai opposite hasil keluaran sistem dengan pengukuran opposite secara manual didapatkan presentasi error sebesar 3,2% atau presentase keberhasilan sebesar 96,8%. 3. Akurasi koordinat objek didapatkan dengan melakukan pengujian dengan variabel bebas, yaitu toleransi selisih piksel. Variabel bebas tersebut ialah 0 piksel, 3 piksel, dan 5 piksel. Setelah pengujian menggunakan 5 objek, didapatkan presentase keberhasilan pada 0 piksel sebesar 0%, pada 3 piksel sebesar 72,75%, dan pada 5 piksel sebesar 100%. Pembacaan posisi objek yang disejajarkan memiliki akurasi 0% ketika tidak memberikan nilai toleransi piksel, karena pada keluaran posisi koordinat X dan Y, karena pada 0,1 mm terdapat 3 piksel atau setiap 1 piksel memiliki jarak 0,03 mm. 4.
pengujian waktu matching, dan waktu pemrosesan. Sistem dilakukan untuk melihat pengaruh jumlah objek terhadap waktu matching dan waktu pemrosesan sistem. Pengujian dilakukan dengan dua cara menjalankan sistem, yaitu dengan high-lag execution dan tanpa high-lag execution. Pada pengujian tanpa high-lag execution didapatkan nilai rata-rata setiap penambahan satu objek pada waktu matching sebesar 50,4 ms dan waktu pemrosesan sistem sebesar 51 ms. Sedangkan pada pengujian dengan high-lag execution didapatkan nilai rata-rata setiap penambahan satu objek pada waktu matching sebesar 132 ms dan waktu pemrosesan sistem sebesar 22.118 ms. Didapatkan hasil bahwa jumlah objek memiliki pengaruh berbanding lurus dengan waktu matching dan waktu pemrosesan sistem. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal: 1. Penulisan teratur dan sesuai kaidah pembuatan penulisan jurnal. 2. Kata-kata yang digunakan bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. 3. Memaparkan dengan jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan dari permasalahan mengapa dibuatnya sistem ini. 4. Menyertakan daftar pustaka. Kekurangan jurnal: 1. Penelitian tidak menjelaskan kapan dan di mana dilakukannya penelitian ini. Terima kasih. Itu tadi presentasi review jurnal saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.